Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Adik-adik mahasiswa kelas 2E. Jadi hari ini saya belum menerima part berikutnya dari kelompok yang menghandle CAS. Nah, mungkin masih mempelajari ya. Sambil mempelajari, mungkin saya kasih tugas deh, tapi sebelum saya kasih tugas, tak beri contoh salah satu bagian yang dibahas di materi atau topik tentang CAS, yakni bagaimana sih menentukan proper cash balance and the end of the periods, ya. Jadi nilai kas yang benar pada akhir periode. Kenapa ini penting? Karena kas itu kan ada dua pihak yang mencatat. Pertama, pihak internal perusahaan itu sendiri. Yang kedua, catatan dari pihak perbankan. Karena kas kita kan sebagiannya disimpan di bank, yang kemungkinan itu angkanya berbeda, ya. Kemungkinan angkanya berbeda. Nah, kita sebagai akuntan di perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung berapa proper balance, ya, nilai yang benar untuk ditampilkan di neraca. Sebagai ilustrasi, ya, saya di sini sudah menyiapkan, ya. Ini ada latihan rekonsiliasi bank yang itu juga sudah saya buat assignment di classroom. Nanti tolong dikerjakan. Jadi ini nanti saya kasih contoh. Contoh ini juga harus kalian kerjakan ulang. Dan nanti ada latihan yang itu murni. Kalian harus mengerjakan dengan berpikir sendiri, ya. Tapi boleh silakan Anda berdiskusi dengan teman-teman, ya. Tapi jangan ngumpul. Ingat, jangan ngumpul, ya. Diskusinya online saja. Oke. Ini contoh, ya. Kita mulai dari soal untuk contoh. Presented below is information related to household incorporation. Jadi disajikan di bawah ini adalah informasi yang berkaitan dengan perusahaan household, ya. Balance per book at October 31, saldo per buku, ya, berarti ini catatan perusahaan, pada tanggal 31 Oktober itu adalah $40.000.85, ya. Kemudian receipt, artinya penerimaan kas itu $173.523. Disbursement, pembayaran atau pengeluaran itu ada $164.893,54. Balance per bank statement November 30. Saldo per statement bank, ya, atau rekening koran, ya, tanggal 30 November itu adalah 56.274,20. The following check were outstanding at November 30. Jadi cek-cek ini di tanggal 30 November itu masih outstanding, artinya belum dicairkan. Included with November bank statement and not recorded by the company were a bank debit memo for $27,40 covering bank chart for the month, ya.
Jadi termasuk dalam laporan rekening koran dan juga tidak dicatat oleh perusahaan adalah memo debit dari bank senilai 27,40 yang merupakan cas bank ya, jadi dia bank gitu selama bulan November. A debit memo debit juga ada lagi sebesar 372,13 for a customer check return and mark NSF. Jadi ada ini cek yang itu ternyata kosong NSF ya, not sufficient fund, jadi tidak cukup dana. And a credit memo for $1.400 dan ada memo kredit juga ya, representing bond interest collected by the bank in the name of Household Incorporation. Jadi ini ada memo kredit. Memo kredit artinya ini ada uang apa namanya? Uang masuk ya. Kalau debit tadi itu berarti ada uang keluar ya. Ini kita harus berpikir terbalik dengan catatan perbankan. Ini ada kredit memo 1.400 itu dari bond interest collected. Jadi bunga obligasi ya. Bunga obligasi. Kemudian cash on hand at November 30 itu ada kas di tangan pada tanggal 30 November. Recorded yang tercatat and waiting deposit dan menunggu untuk distorkan. Jadi ini cash on hand yang belum distor ya ke bank. Amount to senilai $1.915,40. Instruction ya, perintahnya sekarang prepare a bank reconciliation. Jadi siapkan rekonsiliasi bank to the correct balance sampai menemukan angka yang benar at November 30 pada 30 November. Full Household Incorporation from the information above. Jadi bersusun rekonsiliasi bank per 30 November untuk perusahaan household berdasarkan informasi yang tadi itu, maksudnya di atas. Kemudian prepare any journal entries required to adjust the cash account at November. Siapkan ayat jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan akun kas pada tanggal 30 November. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Kita mulai dari catatan bank. Ya, catatan bank. Di sini catatan bank berapa saldonya? Saldo 30 November itu sama dengan yang ini ya, berarti ya. Kalau kurang besar tak besarkan. Iya. Saldo 30 November ini adalah yang ini, berarti 56.274,20. Oke. Kemudian catatan perusahaan ya. Iya. Catatan perusahaan berapa dia ini? Tidak disediakan per 30 Novembernya, sehingga kita harus menghitung. Caranya bagaimana? Itu adalah saldo awalnya, yakni saldo per 31 Oktober yang 41 ya. Jadi ini 41 847,85 dikurangi ditambah uang masuk ya, receipt 173.523,91 dikurangi dengan disbursement atau pengeluaran
ya sebesar 164.893,54. Oke. Nah, berapa angkanya nih? Nah, beda kan? Nah, ini kita rekonsiliasi. Pertama, kita benerin dulu catatan bank. Ini ditambah. Apa yang kira-kira menambah catatan bank? Yang menambah catatan bank itu adalah pertama, nih, the following checks. Sebentar. Biasanya itu setoran yang menunggu kas yang belum di store ya. Kas berarti ini kas di tangan. Kas di tangan berapa? 1915,40 ya. Kemudian apa lagi ya? Ditambah kalau ini yang cek yang outstanding, ini di catatan perusahaan sudah dikeluarkan, tapi di bank belum. Berarti ini mengurangi saldonya ya. Berarti ini dikurangi. Rupanya cek beredar. Jumlahnya kita sum saja. Iya. Oke. Kemudian kalau yang ini untuk apa nih? Jadi di bank statement katanya ada uang keluar ya dari debit Mimo senilai 27 untuk kas bank. Kalau belum dicatat berarti kalau ada uang keluar berarti ini harus dikurangi ya. Di catatan perusahaan dikurangi. Karena ini biasanya di tahunnya setelah rekening koran diterbitkan 27,40. Apalagi ini kemudian for kemudian ada lagi uang keluar 37213 for a customer check return and mark NSF. Enggak cukup dana, berarti di sini sebentar, ini tadi kalau harusnya ditambah dulu dong. Biaya bank, biaya administrasi bank ya 274. Kemudian yang apa namanya ini, yang 37213 for check return, jadi dikeluarkan oleh bank. Jadi tadi udah dianggap masuk, berarti sekarang dikeluarkan NSF cek kosong berapa? 372 13. Nah, terus satu lagi itu adalah ada uang masuk yang 1.400 ini pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan, berarti ini ditambah pendapatan bunga obligasi ya. Berapa nilainya ya, kebanyakan ya. Oke, nah sekarang udah semua masuk angkanya ya.
Ini udah, ini juga udah. Sekarang kita jumlah. Ditambah, dikurangi. Ya. Sama dengan ini saldo tambah dikurangi ini. Ya, oke, sudah balance. Jadi angka kas ya, saldo kas yang benar adalah ya, ini saldo kas yang benar 51478. Nah, permintaan selanjutnya adalah kita prepare any journal entries. Jadi kita diminta untuk menyiapkan ayat jurnal untuk menyesuaikan angka sesuai dengan angka yang benar di 30 November. Nah, untuk angka yang benar yang kita perlu perhatikan hanya bagian catatan perusahaan ya, karena bank kita nggak bisa intervensi bank untuk membuat jurnal di internal mereka. Yang kita bisa lakukan adalah catatan di kita ya, catatan di pembukuan perusahaan. Pertama kita jurnal aja pendapatan bunga obligasi ya. Jadi ini kan belum kita catat, berarti ada kas masuk ya, kemudian ada pendapatan kredit kan, kalau pendapatan bunga obligasi. Berapa nilainya? Nilainya adalah sebesar ini 1.400 ya. Kemudian biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank berarti biaya administrasi bank. Kemudian di sini ada kasnya, kan kas pasti keluar. Ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 27 ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah cek kosong. Cek kosong kan dari ini biasanya kita dibayar pakai cek kosong itu adalah untuk piutang kan. Jadi tadi piutang pada saat pelunasan kan dengan wesel kita anggap sudah lunas piutangnya. Jadi sekarang kita balikin, pada saat itu piutang kan kita kredit. Sekarang berarti piutangnya kita balikin ya, piutang kemudian kasnya kebalik, kasnya kita piutangnya kita muncul lagi, benar ya, piutang kemudian kasnya kita kreditkan, karena pada saat dia bayar kan tadi kita udah jadi di sini lainnya. Oke, jadi kira-kira ini jurnal yang diperlukan untuk untuk rekonsiliasi bank tadi. Nah, silakan nanti adik-adik untuk mengerjakannya kembali ya,
kerjakan kembali yang ini. Terus jangan lupa juga yang soal latihan yang nomor 2 silahkan dikerjakan ya. Nah, ini hanya gampang sih ngerjainnya. Less than 30 minutes ya, kurang 30 menit ini bisa selesai. Tapi mungkin ya tentu Anda butuh latihan dulu. Oke, saya kira itu ya, clear ya contoh ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dijawab. Saya kira itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.